Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat pecinta channel Uripi Allah. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji dengan judul Nurun ala Nurin, cahaya di atas cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kutipkan di dalam surat An-Nur ayat yang nomor 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah bersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam arti surat An-Nur ayat 21 ini, poin pertama, wahai orang-orang yang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman itu orang-orang, siapapun orangnya, yang di dalam hatinya percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud, Tuhan itu hidup, Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu Maha Berkuasa, Tuhan itu Maha Berkehendak, dan sebagainya. Itulah orang-orang yang disebut orang-orang yang beriman. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi bagi manusia yang mengikuti langkah-langkah setan, maka ia pasti selalu tenggelam di dalam
fahsya wal munkar kepada Allah. Kita kembalikan lagi, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bila orang-orang yang beriman kepada Allah, maka pasti ia akan terlindungi dari langkah-langkah syaitan. Jadi manusia yang beriman itu adalah manusia yang sudah bertuhankan kepada Allah di hatinya. Jadi bila di hati kita, bila yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak masih diri manusia kita di hati kita, berarti kita selama ini mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa kok kita dikatakan mengikuti langkah-langkah syaitan? Karena di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang jadi Tuhan bukan Allah sebagai pencipta diri manusianya. Akan tetapi selama ini kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Itulah yang dimaksud langkah-langkah setan. Jadi hakikat setan itulah hawa nafsu kita sendiri. Jadi hakikat setan yang terkutuk itulah siapa yang wujud di hati kita selama ini. Jika yang wujud di hati kita selama ini masih diri manusia kita sendiri, yang nyata kewujudannya, yang hidup, yang merasa hidup dan berkuasa atas hidup dan badan ini, berarti selama ini yang jadi syaitannya adalah diri kita sendiri. Selama ini kita bila membaca cerita babakan iblis dan syaitan, seolah-olah kita terfokus dengan sosok-sosoknya. Dikira iblis dan setan itu bersosok. Akan tetapi hakikat iblis dan setan itu siapa yang jadi Tuhan di hati kita ini? Bila bukan Allah, bila Allahnya masih tiada, bila Allahnya masih gaib di hati kita, yang ada, yang wujud, yang hidup masih diri manusia kita, itulah hakikat setan dan iblis itu yang selalu menyesatkan persembahan kita kepada Allah, agar persembahan ini tidak sampai kepada Allah, agar pengabdian ini tidak sampai menuju lillahi ta'ala. Akan tetapi pengabdian, persembahan kita selama ini hanya mencapai li nafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini laguku, dan sebagainya. Akhirnya manusia tidak terasa selama ini mentuhankan hawa nafsunya sendiri daripada mentuhankan Allah. Menghudurkan di hatinya sendiri daripada menghudurkan Allah sebagai pencipta diri kita di hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud langkah-langkah setan. Apapun yang kita perbuat pasti jatuh ke dalam fahsya wal munkar. Apapun yang kita lakukan pasti terjatuh dan terjerumus di lembah dosa. Apapun yang kita kerjakan akan terjerumus ke lembah kemaksiatan. Karena apa? Karena di hati kita kumpul dengan iblis dan syaitan. Itulah makna bahwa bahan bakar neraka itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah langkah-langkah syaitan.
Jadi maknanya orang-orang yang beriman itu wajib di hatinya mengimani bahwa hanya Allah lah yang wujud ketimbang wujud makhluknya. Apakah mungkin yang mencipta kalah pamornya dengan yang dicipta? Apakah mungkin manusia lebih nyata, lebih wujud daripada Allah yang menciptakan manusia? Berarti selama ini akidah dan iman kita terbalik. Mestinya jadi makhluk, tapi di dalam hati kita selama ini jadi sang kholiknya, tapi tidak terasa, tapi tidak kita sadari bahwa selama ini seolah-olah kita sudah berposisi sebagai Tuhan daripada sebagai hamba, sebagai pencipta daripada yang dicipta. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Inilah bukti bahwa tak satu pun manusia bisa mensucikan dirinya. Tak satu pun manusia bisa kembali kepada Allah, kecuali bila Allah memberi rahmat dan hidayahnya. Jadi artinya zakat itu adalah pembersihan pengakuan diri manusianya, pembersihan atas hawa nafsunya, pensucian dari wujud manusianya di hatinya, itulah zakat. Jadi bila manusia yang sudah beriman kepada Allah, maka sucilah manusia itu dari kemanusiaan. Maka sucilah manusia itu dari hidup manusianya. Karena sebenarnya hidup manusianya itu tak ada. Yang ada hanyalah hidupnya Allah. Yang ada adalah nurullah. Yang ada hanyalah hayatullah. Yang ada hanyalah uripe Allah dewe. Tiada hidup kecuali Allah. Inilah yang dimaksud nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Maksudnya bukan cahaya-cahaya yang kita pahami selama ini. Maksudnya adalah cahaya di atas cahaya adalah hidup di atas hidup, yakni persembahkanlah hidup manusiamu, bahwa hidup manusiamu itu sebenarnya bukan hidupmu, tapi hayatullah, tapi itulah hidupnya Allah. Bila Allah hidup, maka matilah kemanusiaanmu di hatimu. Jadi yang bangkit adalah hayatullah. Itulah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Rahasia di dalam rahasia. Dan itulah yang dimaksud persembahkan hidup manusiamu kepada yang berhak, karena hidup itulah Allah. Setelah engkau mati, kehidupanmu di hatimu, maka nyatalah Allah. Allah akan nyata bila dirimu tak ada. Allah akan gaib bila dirimu yang wujud. Bila dirimu menjadi Tuhan di hatimu, Allah selamanya gaib. Apabila Allah yang wujud di hatimu, maka selamanya engkaulah yang gaib. Makhluknya lah yang gaib. Inilah aplikasi dari la maujudan
illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.